Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan pemberian subscribe tayangan saya terdahulu, juga tayangan saya ini. Ini adalah tetesan lele yang sudah berumur 5 hari. Sebelum kita menetaskan lele, kita persiapkan dulu kolam untuk menyimpan cacing sutra. Jadi kita ambil cacing sutra, ini kita tabur 1 liter. Ini ukuran 4 x 4 meter. Jadi cacing sutra setelah kita tabur nanti udah 4 bulan baru akan kelihatan hasilnya. Dan selain cacing sutra ada umpan tambahan namanya kutu air, cuk, juga artemia. Adapun cara budidaya artemia ataupun cuk dan kutu air sudah saya tayangkan penayangan saya, video-video saya yang terdahulu. Ini adalah untuk tambahan keterangan penetasan lele yang ini sudah berumur sekitar 5 hari. Jadi kalau kita menetaskan lele, kita pertama kali harus punya pakannya terlebih dahulu. Kita persiapkan antara lain pertama adalah kutu air dan juga cacing sutra ataupun cuk. Adapun cara budidaya cuk, kutu air itu cukup dengan kita beli media pupuk itu 1 bagor, itu ditabur sudah cukup. Dan nanti dikasih juga F4 itu untuk menambah perkembangan biaknya kutu air maupun cuk. Jadi untuk penetasan lele membutuhkan pakan diantaranya cacing sutra, cuk. Yang putih-putih ini adalah cuk yang ada di kolam. Kita bikin kolam untuk ternak cuk dan kutu air, kita serok. Dan ini yang putih-putih ini karena kita rebus supaya tidak berlari kemana-mana. Dan ini juga dimakan oleh cacing, juga oleh tetesan lele tersebut. Jadi untuk menetaskan lele kita harus punya persiapan. Pertama-tama waktu kita mau menetaskan lele, kita budidayakan dulu kutu air, artemia, dan cuk. Setelah itu kita persiapkan namanya cacing sutra. Setelah semuanya beres, baru kita memilih induk yang bagus. Cara memilih induk yang bagus sudah saya tayangkan video saya terdahulu, antara induk yang siap menetas dan juga induk yang bagus untuk penetasannya sudah saya tayangkan tayangan saya terdahulu. Setelah kolam itu siap semuanya, kita persiapkan namanya ijuk ataupun namanya duk. Kalau udah ada juk, udah ada itu, kita kasih air kira-kira kedalaman sekitar 20 cm. Setelah itu
nanti induk kedua-duanya kita taruh di kolam tersebut. Setelah itu semalam atau 2 malam kemudian setelah menelur induk tadi, kita pindahkan di tempat mana untuk menyimpan induk-induk tersebut. Terus ijuk tersebut kita yang lain kita pindahkan ijuknya itu yang udah ada telurnya di kolam sebelahnya, yang kolam tadi kosong. Jadi telur tadi kita bagi 2, yang satu ada di kolam yang untuk menetaskan tadi, terus yang satunya kita sediakan kolam yang untuk pengembangan masalah penetasan tadi. Jadi ijuknya kita pindah ke situ, terus telur yang jatuh di kolam yang satunya nanti airnya kita kurangi dan kita ganti air yang baru supaya kesehatan daripada tetesan tadi semakin bagus dan juga semakin membaik. Jadi kita harus benar-benar mengontrol air jangan sampai tercemar. Kalau memang airnya tercemar, sebelum menetas itu kita buang dulu, kira-kira masih 5 cm, terus kita ganti air yang baru. Itu bila mana terjadi air itu cemar ataupun bau, karena telurnya itu kan mengandung istilahnya lendir yang banyak sekali yang bisa mencemarkan air tersebut. Setelah itu kita ganti air yang baru dengan ketinggian sekitar 20 cm, dan setiap hari selama 5 hari kita kontrol untuk pencemaran airnya. Kalau memang air itu kurang sehat, nanti kita sedot seperti ini untuk menyaring air. Kita sedot supaya airnya itu mengalir, dan nanti setelah airnya itu tinggal kira-kira 15 cm kita tambah air yang baru. Jadi tempat tetesan ini kalau bisa airnya selalu jernih supaya tetesannya tersebut selalu sehat, jadi tidak akan mengganggu kesehatan daripada tetesan ikan tersebut. Demikianlah pengalaman saya untuk masalah penetasan lele yang sudah saya jalani beberapa tahun, diantaranya mulai tahun 1997. Mudah-mudahan tayangan saya ini berguna bagi pemula penetasan lele. Dan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, dan jangan lupa untuk subscribe dan komen notifikasinya. Terima kasih.